Helio G99 dengan RAM 8 GB dan juga storage 128 GB yang masih bisa di-expand dengan micro SD, baterai 5000 mAh, kamera utamanya tuh 50 megapiksel, dia punya ultrawide 5 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel dengan kamera depan 13 megapiksel. Layarnya ini juga udah 90 Hz dan yang paling menarik adalah dia menggunakan panel Super AMOLED dengan kecerahan 1000 nits. Trennya makin seru emang, si Samsung itu ngebawa banyak banget fitur-fitur yang tadinya itu agak high-end masuk ke dalam handphone low-end atau mid-range yang agak low dari mereka. Semoga tren ini tuh terus berlanjut karena Samsung Galaxy A24 ini tuh enak banget buat dipakai. Desain yang dibawa itu mirip banget sama Samsung Galaxy A54, yang mana Samsung Galaxy A54 itu mirip banget kayak Samsung Galaxy S23. Emang pasti nyebelin buat pemilik S23 yang pengen pamerin handphonenya kalau handphonenya itu adalah sebuah handphone flagship. Tapi bisa jadi itu menyenangkan buat kalian yang pengen gaya dengan desain flagship tapi punya budgetnya mepet. Yang gue pegang ini yang warnanya hijau ya. Gue sendiri nggak tahu sebenarnya ada berapa warna yang keluar untuk Samsung Galaxy A24. Tapi ketika gue nyari-nyari di e-commerce, emang yang paling menarik itu ya yang warnanya hijau ini. Ini sungguh menarik sekali. Tapi yang perlu kalian catat adalah bodi bagian belakangnya ini super duper glossy sampai kalian bisa ngaca di bagian belakangnya. Jadinya dengan bodi yang super duper glossy gini, sidik jari itu akrab banget sama handphone ini. Ditambah lagi kita nggak dapetin pelindung atau casing apa-apa di dalam paket penjualannya, pastikan kalian juga beli casing lah sekalian ketika kalian beli Samsung Galaxy A24 ini. Serunya lagi, warna hijaunya ini nggak cuma sampai bodi belakang, tapi juga sampai ke frame-nya. Look at this. Frame-nya ini warnanya ikutan hijau juga, menarik ya. Desain yang tadi gue bilang mirip flagship ini, sayangnya cuma berhenti sampai frame aja. Nggak ikut dibawa sampai ke depan-depan gitu sama Samsung. Karena bagian depannya handphone ini tuh, ya gitulah. Bezel di atas, kanan, kiri, dan apalagi bezel bawahnya ini terasa tebel banget. Nggak mid-range 2023 banget lah gitu. Dan juga di bagian atas dia masih menggunakan poni yang bentuknya U untuk penempatan kamera depannya yang 13 megapiksel. Tapi bersyukurnya, untungnya Samsung itu ngasih sebuah layar Super AMOLED dan kecerahan 1000 nits yang gokil sih ini. Ini layar Super AMOLED paling oke menurut gua untuk harga 3 jutaan. Layar kayak gini tuh enak banget buat dipakai konsumsi media ya. Ya warnanya tuh vibrant dan khas Super AMOLED di mana warna hitam pekat, jauh lebih pekat daripada IPS. Nggak ada tint semburat-semburat warna pelangi kayak layar AMOLED di handphone-handphone yang murah gitu ya. Karena ini layarnya bisa gue bilang sekali lagi layar yang paling baik di harganya. Layarnya bagus banget. Cuma sayangnya bukan panel yang punya refresh rate yang dynamic gitu. Jadinya kita hanya bisa ubah refresh rate-nya antara 60 atau 90 Hz aja. Ya 90 Hz juga udah cukup sih sebenarnya. Cuma kalau dia dynamic akan lebih menyenangkan lagi karena refresh rate-nya itu bisa naik turun menyesuaikan konten yang ditampilkan. Karena dia tidak dynamic, makanya gue lebih senang jadinya untuk set di 60 Hz aja supaya menghemat baterai. Tapi ngomong-ngomong soal baterai 5000 mAh-nya ini udah cukup sebenarnya buat dipakai seharian. Screen on time yang gue dapetin itu bisa sampai 6-7 jam ketika gue pakai WiFi ya. Tapi gue belum nyoba buat bawa handphone ini seharian menggunakan paket data SIM card biasa. So, expect kalian bisa dapat 5 jam sampai 5,5 jam kalau kalian full menggunakan SIM card biasa. Tentu aja tergantung pemakaian kalian. Intens gak main gamenya, sesering apa kalian buka handphonenya, kayak gitulah segala macamnya. Tapi intinya dengan screen on time yang seperti itu, kalian aman kalau mau pakai handphone ini seharian. Ngecharge-nya juga dia sudah mendukung fast charging 25 watt, which is lumayan cepet sama kayak kelas flagshipnya Samsung. Kayaknya Samsung itu masih ragu buat ngelepas adapter dari paket penjualan handphone mid-range sampai low-end-nya mereka. Karena ini kayaknya aslinya nggak dapet charger, aslinya ya. Tapi ketika gue beli, gue dapat bundling adapter charger yang cuma 15 watt, belum 25 watt. Ya kenapa gue bisa bilang ini tuh tambahan dan Samsung tuh masih takut buat ngelepas adapter di handphone kelas segini? Itu karena ini ditempel pak, pakai lem tembak. Ya Allah, kardusnya ditempel pakai lem tembak itu tuh nyusahin gitu loh.
Ntar kalau dibuka kardusnya rusak, dijual lagi nggak enak gitu. Jadi ya begini. Meskipun dia tergolong mid range yang agak low, agak ke bawah, handphone ini tuh nggak kaleng-kaleng buat ngasih performanya. Kayak yang gue bilang di awal, dia menggunakan MediaTek Helio G99 ditandemin sama RAM 8 GB dan juga storage-nya 128 GB. Itu udah cukup banget buat dipakai main PUBG Mobile di settingan balance ultra dan juga Mobile Legends di settingan yang enak di mata. Mobile Legends dimainin itu lancar, jaya, semuanya enak dan gue bisa jamin itu asik banget buat main Mobile Legends di handphone ini. Untuk PUBG Mobile juga dapat lempeng di 40 FPS. Yang lebih serunya lagi, Helio G99 itu mirip sama Snapdragon 695, di mana gue tuh susah banget dapetin gyroscope yang oke di handphone-handphone yang menggunakan kedua chipset tersebut. Handphone ini beda. Gyroscope-nya tuh instan. Gua sampai terheran-heran ketika gua memainkan PUBG Mobile dan ternyata instan. Gue tuh udah expect, ya Helio G99 itu gyroscope-nya pasti jelek lah. Ternyata tidak. Samsung Galaxy A24 ini punya gyroscope yang instan banget. Mantap. Buat kalian yang nungguin video nyiksanya, silahkan tulis di kolom komentar lah. Kalau banyak, siapa tahu gue makin semangat ngerjainnya. Paling yang agak kurang srek ketika gue main game atau gue konsumsi media di handphone ini adalah speakernya yang masih mono. Itu performance, desain udah gue bahas, baterai udah gue bahas, sekarang tentang kameranya. Hasil kameranya lumayan bagus dengan warna yang khas Samsung banget lah. Agak lebih saturated ketimbang warna aslinya. Ya bisa banget dipakai buat ngambil momen harian gitu loh. Apalagi juga shutter speednya menurut gue ini udah cukup cepet. Nggak perlu nunggu lama buat ngambil foto sampai-sampai gambar yang mau kalian tangkap tuh jadi blur. Di sini tuh nggak begitu, di sini cepet. Cuma kekurangan yang paling berasa itu ada di bagian dynamic range-nya. Dynamic range-nya menurut gue handphone ini masih struggling banget kalau ketemu highlight yang benar-benar terang dan shadow yang benar-benar gelap sekaligus. Jadi kalian bisa dapetin gambar yang harus dikompensate salah satunya antara terang banget atau gelap banget. Untuk video kamera belakang, kalian masih bisa dapetin 1080p 30 fps dengan hasil yang kayak begini. Sekali lagi bukan yang terbaik dan dia masih struggling di bagian dynamic range. Buat ngetes kamera belakang nih gue coba di dalam ruangan aja ya, untuk nunjukin ke kalian gimana strugglingnya sih kameranya Samsung Galaxy A24 ini sama dynamic range. Tuh agak sulit, ini shadownya emang terlalu gelap dan ini highlightnya terlalu terang. Gimana kalau ini gue tutup jendelanya? Nah ini jadi low light semua, jadi low light dan gue nyalain lampu di sini. Nah, ini better nih. Ini sampah daur ulang ya. Hari ini harusnya gue kirim daur ulang. Ini monitor bukan nggak kepake, tapi ini monitor yang gue ganti. Tadinya gue ngedit, main game segala macam pakai monitor ini. Tapi sekarang mau gue jual. Jadi pantengin Tokopedia atau Instagram gue aja. Sekarang gue ganti pakai monitor yang 4K. Inilah yang edit videonya Samsung Galaxy A24 nih. Sekalian ngambil hasil video kamera belakangnya kayak begini gitu ya. Kalau cahayanya bagus sih aman videonya, tapi kalau dia ada shadow dan highlight yang bedanya tuh jauh secara bersamaan, waduh selesai. Untuk kamera selfie 13 megapikselnya, gue bisa bilang ini hasil kameranya cukup aja, nggak lebih nggak kurang. Ya ini handphone 3 jutaan dan itu yang dikasih sama Samsung. Dan video kamera depan hasilnya pun mirip kayak kamera belakangnya. Aku lagi nyobain make tadi suruh ngomong apa? Aku lagi nyoba kameranya Samsung Galaxy apa? A24. A24. Terus sekarang kita lagi di kamar
Aku duduk dulu ya. Sekarang kita di kamarku, estetik enggak? Aku coba kamera belakang dulu ya. Last but not least, itu adalah tentang softwarenya. Samsung Galaxy A24 ini meskipun harganya cuma 3 jutaan, dia dikasih One UI full version. Bukan yang core version atau yang light version gitu. Jadi kalian bisa dapetin One UI full version. Hanya saja ketika gua nyari untuk screen recording, ternyata kita tidak bisa screen record di handphone ini. Ya meskipun dia menggunakan One UI full version, tapi ada disunat-sunatnya juga ternyata. Samsung itu ngejanjiin bakal dapat 4 kali software update dan juga 5 tahun security update. Kalau sekarang handphone ini keluar di Android 13, berarti dia maksimal itu bisa dapat sampai Android 17, which is very good. Gitu dong, keluarin handphone Android 13. Masa 2023 masih ada yang ngeluarin Android 11? Oke, that's it video dari gua. Apakah Samsung Galaxy A24 ini recommended atau enggak? Gue bisa bilang iya kalau kalian mau menggunakan handphone yang tongkrongan bodi belakangnya bagus, layarnya oke, dan performance-nya juga keren banget. Tapi kalau kalian nyari yang kameranya lebih dari oke untuk harganya, kayaknya kalian masih harus lirik-lirik handphone yang lain. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.